Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan puasa ini, kalau tidak salah sudah memasuki eh, tanggal ke-23 Ramadan ya. Kita masih semangat dan mempersiapkan diri untuk peluang-peluang berbagai macam event-event yang bisa membuat mahasiswa kita berprestasi. Nah, adik-adik sekalian, saya ingin berbagi tips. Tentu ini bagian dari proses pembinaan yang dilakukan oleh unit kemahasiswaan FITK Win Maulana Mali Ibrahim Malang untuk membekali adik-adik agar memiliki kemampuan public speaking, kemampuan mempresentasikan materi-materi yang menarik hasil karyanya kepada dewan juri atau kepada halayak umum, sehingga omongan kita itu diperhatikan dan diapresiasi oleh banyak orang. Tidak usah lama-lama bagi adik-adik yang ingin mendalami materi presentasi, bagaimana kita terlihat powerful di depan juri, reviewer, atau tim penilai lainnya, apa yang harus kita lakukan. Nah, adik-adik bisa eh, melihat dari layar monitor yang sudah saya share di sini. Jadi tujuannya agar presentasi menarik adalah give an awesome presentation. Jadi presentasi yang menarik itu seperti apa? Tentu banyak ahli, banyak orang-orang yang pakar di bidangnya memiliki tips sendiri-sendiri yang sebenarnya itu juga bisa adik-adik mahasiswa gunakan dan maksimalkan sehingga membawa daya kekuatan adik-adik untuk menaklukkan para juri dan merebut juara. Nah, kalau dari saya simpel aja, ada 5 hal yang bisa adik-adik serap, bisa pelajari, dan bisa dielaborasi dengan materi-materi penguatan presentasi yang lain. Yang pertama, yang paling pokok sekali, adik-adik harus bisa know your audience. Ya. Jadi mengetahui peta atau karakter dari dewan juri. Ya. Mengetahui dengan persis siapa yang menjadi lawan bicara kita. Nah, sehingga kalau adik-adik mempresentasikan tentang materi manajemen pendidikan, kaitkan dengan kapasitas keilmuan dari dewan juri kita. Sehingga dewan juri kita itu memahami dan menilai relevansi kita. Nah, jadi harus tahu ya, eh, profiling dari dewan juri. Itu bisa dilihat dari Google Scholar-nya beliau atau dari menggali informasi dari internet, latar belakang hobinya, dan sebagainya. Ini mengetahui medan tempur di lapangan saat presentasi. Yang kedua, adik-adik juga harus sering menyampaikan ide besar di balik materi presentasinya. Ya. Have one big idea. Jadi mengulangi ide besar dalam materi presentasimu untuk memperkuat maksud yang ingin disampaikan. Nah, ini seperti stand up comedy itu kan. Materi intinya apa, diulang-diulang, sehingga adik semakin lincah, lihai dalam mempresentasikan kata-kata kunci yang menjadi daya terkam, jadi daya unik dari materi presentasi. Nah, ini biasanya 3 sampai 4 kali diulang dalam presentasi kata-kata kuncinya tadi itu. Sehingga ya ini membangun optimisme ya, Pak. Daya ingat yang luar biasa sehingga apa kekuatan diksinya itu kuat. Nah, itu bisa diperkuat dengan anekdot, bisa diperkuat dengan quote-quote yang menarik ya, yang terkait dengan ide besar yang ingin disampaikan di presentasi tadi itu. Yang ketiga, be visual. Nah, ini adik-adik juga kalau mempresentasikan ya harus benar-benar powerful, punya power dan full PowerPoint, punya power dan punya poin-poin yang kuat ya. Nah, orang seringkali tidak mengingat.
kata-kata spesifik yang kita ucapkan. Ide besarnya tidak ditangkap. Ngambiar kata orang Jawa itu, maka ketika presentasi mainkanlah apa gambar-gambar yang menarik, grafik, skema ya sebagainya yang ada membangun ikatan kuat antara adik-adik dengan dewan juri. Karena sebagaimana hasil riset, 65% informasi itu ditangkap orang ketika dipresentasikan dalam bentuk visual. Ya. Jadi adik-adik harus bisa memainkan kombinasi antara gambar dan teks dengan sangat bijak. Ya. Ini memang butuh latihan, memang butuh kebiasaan sehingga menjadi tradisi dan karakter yang mendarah daging dalam diri adik-adik sekalian. Ya. Ini juga dipikirkan sentuhan-sentuhannya, cara ngomongnya, cara mendelivery mendelivery gagasan kepada gambar juga bisa dilihat, didalami dalam berbagai macam materi. Jadi adik-adik harus bisa mengcopy paste pembicara-pembicara hebat itu cara mereka mempresentasikannya seperti apa. Nah, itu step by step dipelajari. Yang terakhir, jangan pernah bosan, ya. Jangan pernah takut untuk berlatih. Don't be afraid to practice. Ya. Semakin banyak latihan, seperti saya ini, ya, presentasi sendiri, ya, atau pembinaan adik-adik, apa presentasi saya lebih baik daripada yang lain? Tidak. Tapi kemudian kita saling melengkapi satu sama lain, sehingga kata-kata kita semakin halus, ya, semakin efektif bisa menangkap irama permainan dewan juri, ya, bisa mendelivery gagasan kita yang lebih sempurna, lebih lengkap kepada dewan juri. Nah, dengan kiat-kiat seperti ini ada yang sering berlatih di depan kamera, di depan cermin, atau di mana saja, dan ruang aktualisasi diri untuk berlatih presentasi, lakukan itu. Karena menjadi seorang pembicara publik yang baik, secara signifikan itu akan terbentuk ketika sering dilatih. Nah, seperti ini adik-adik kemampuan-kemampuan spesifik seperti ini terus dikomunikasikan, didiskusikan, dan dipraktekkan, sehingga suatu saat akan terbangun kultur menjadi presentator yang hebat di dalam diri adik. Semuanya tidak datang tiba-tiba, namun karena proses berlatih dan berlatih. Saya kira 4 hal itu yang kemudian bisa kita lakukan sehari-hari dengan santai, dengan pelan-pelan, sambil menunggu jadwal presentasi ketika yang berhasil lolos seleksi. Gitu, adik-adik ya. Semoga materi ini bisa membantu adik-adik dalam menajamkan kemampuan presentasi. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya, tetap semangat dan terus berkarya demi kebaikan diri kita dan bangsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.